Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Cendekiah Setara sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami akan mempresentasikan project base dari mata kuliah stimulasi sumur dengan judul Analisis Kinerja Well Stimulation pada Sumur KMMX dengan anggota kelompok kami yaitu Adil Hyensil, Devano Ramadan, dan Cendekiah Setara. Kami mahasiswa angkatan 2022 Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera. Tua ke latar belakang, jadi sumur KMMX merupakan sumur minyak tua yang telah berproduksi sejak tahun 2009 dan berada pada lapangan dengan karakter reservoir karbonat heterogen dari formasi kais atau foamai. Riwayat produksinya menunjukkan pola yang dinamis dimulai dari fase clean up yang fluktuatif, kemudian mencapai kondisi stabil hingga akhirnya mengalami penurunan signifikan akibat water breakthrough pada tahun 2013. Sumur ini menggunakan sistem pengangkatan buatan Sakarot Pump tipe RWBM 25200 untuk mempertahankan aliran fluida ke permukaan. Evaluasi performa sebelum dilakukan stimulasi menunjukkan bahwa kurva IPR memiliki scan positif dan nilai productivity index yang rendah, di mana ini menandakan adanya hambatan aliran sehingga inflow dari reservoir tidak optimal. Setelah dilakukan workover serta stimulasi kimikal menggunakan kombinasi toluene dan juga musol, sumur menunjukkan perbaikan performa yang jelas ditandai oleh peningkatan PI, kenaikan PWF, serta kenaikan nilai Kimex. Hal ini mengindikasikan bahwa stimulasi yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kapasitas alir sumur. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama ada menganalisis performa sumur KMMX berdasarkan data produksi, tekanan dasar sumur, dan hasil evaluasi IPR sebelum dan juga sesudah adanya stimulasi. Kemudian yang kedua, untuk menilai efektivitas program workover dan stimulasi kimia yang telah dilakukan dengan melihat perubahan indeks produktivitas, kapasitas alir, dan tekanan reservoir. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi penyebab utama penurunan performa sumur, lalu interpretasi BHPT, hasil sonolog, serta data operasi terdahulu. Batasan masalah yang kami terapkan pada Perjibas kali ini, data yang ada itu terbatas pada hanya data produksi historis, BHPT, sonolog, dan juga ada catatan workover serta stimulasi di tahun 2013 sampai 2014. Evaluasi performa hanya memakai IPR yang sesuai dengan data yang tersedia, jadi tanpa melakukan pemodelan reservoir penuh. Untuk penilaian keberhasilan stimulasi didasarkan pada nilai PI, PR, PWF, Kimex, serta tren produksi dari sebelum dan sesudah dilakukan stimulasi. Perhitungan cadangan hanya sebagai pendukung, jadi karena data PVT yang tersedia tidak lengkap, sehingga korelasi seperti standing, VB, atau glasso tidak digunakan pada Percubes kali ini. Dan untuk sisi keekonomian tidak dibahas secara detail, jadi tanpa NPV atau IRR. Jadi untuk biaya yang ada hanya sebagai konteks teknis pendukung saja. Kemudian untuk aspek operasional, yaitu pump design, integritas sumur, dan lain-lain, dianalisis hanya jika aspek tersebut mempengaruhi dari performa sumur. Dasar teorinya itu ada tentang stimulasi sumur, di mana stimulasi sumur merupakan serangkaian metode rekayasa reservoir dan juga pengoperasian sumur yang bertujuan untuk memperbaiki aliran antara formasi yang menghasilkan dan saluran produksi, sehingga dapat meningkatkan laju produksi hidrokarbon dengan tujuan utama yaitu untuk memperbaiki atau mengembalikan permeabilitas pada formasi yang mengalami kerusakan atau memiliki permeabilitas asli yang memang rendah. Kemudian ada metric acidizing, di mana stimulasi sumur salah satunya dapat menggunakan metode metric acidizing dengan cara menyuntikkan larutan asam atau acid ke dalam formasi melalui sumur dengan tekanan yang lebih rendah dari tekanan rekahan di formasi.
Pada proyek base kali ini kami menggunakan persamaan IPR Vogel yang merupakan korelasi empiris yang banyak digunakan untuk menggambarkan hubungan antara laju alir minyak dan juga tekanan dasar sumur atau PWF pada sumur minyak dengan mekanisme pendorong larutan atau solution gas drive. Untuk korelasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Vogel pada tahun 1968 berdasarkan hasil simulasi numerik terhadap sejumlah reservoir minyak jenuh yang memiliki variasi sifat fluida, karakteristik, dan juga permeabilitas relatif, serta karakter sumur yang berbeda. Ya, baik. Selanjutnya itu ada perhitungan, di mana kita di sini mencari nilai IPR sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Di mana data tersedia bisa dilihat pada tabel. Nah, kemudian untuk data yang dihitung itu ada data gradient fluida, dan untuk data PB atau bubble pressure itu kita menggunakan asumsi berdasarkan jurnal. Nah, lalu kemudian kita mengkonversi nilai meter ke feet. Nah, di mana di sebelah kanan terdapat ada tabel gradient, ada oil gradient, water cut, dan water gradient. Next. Selanjutnya kita mencari PR, PWF, PI atau J, Qmax, QB, dan QV. Nah, peroleh PR itu 261, PWF ada 207,1, PI-nya 3,9, Qmax-nya ada 745,1, QB-nya 393, CV-nya 351. Nah, kemudian kita mencari nilai laju alirnya atau Q. Di sini kita menggunakan 10 tabel, 10 step. Setelah kita mencari nilai Q-nya, kita mencari nilai PWF-nya, di mana asumsi pertama nilai PWF itu dari nilai PR atau pressure reservoir. Setelah kita dapat, itu kita plot ke dalam kurva. Nah, ini merupakan kurva dari IPR atau sebelum dilakukannya stimulasi, atau di data itu dari tahun 2013. Selanjutnya itu ada perhitungan setelah stimulasi atau post. Nah, bisa kita lihat juga di sini datanya itu sudah disediakan dari data produksi PB, dan PB-nya kita masih menggunakan nilai asumsi berdasarkan jurnal. Nah, terus selanjutnya nilai oil gradient, water cut 90%, dan ini juga terdapat dari data yang sudah disediakan. Lanjut. Nah, bisa dilihat dari perhitungan IPR. Di sini terdapat kenaikan PI atau J atau Productivity Index. Nilai PI-nya 4,3 PBL. Dari data sebelumnya PI-nya naik dari 3,9 menjadi 4,3. Oh ya, sebelumnya ini kita menggunakan bukan metode, menggunakan IPR Vogel yang case-nya itu boleh balik ke sebelum ya. Nah, yang dimana menggunakan metode case-nya itu bubble pressure itu lebih rendah dibandingkan PR atau reservoir pressure. Di sini kita referensinya menggunakan dari buku Boyun halaman 60. Nah, setelah habis itu kita plot dari IPR table-nya. Caranya sama seperti caranya sama sebelumnya. Nah, setelah itu kita plot
IPR-nya, kurva IPR-nya, sorry, pada tahun 2014. Nah, selanjutnya itu masuk ke pembahasan yang mungkin dijelasin oleh teman saya, Hayden. Terima kasih. Oke, baiklah selanjutnya pada pembahasan. Nah, teman-teman tuh bisa lihat pada grafik, sumur KMMX merupakan sumur yang sudah beroperasi dari tahun 2009. Nah, dari riwayat produksinya dapat dilihat bahwa sumur ini memiliki performa produksi terbaik pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Oktober, dengan total fluida mencapai 228 sampai 352 barel fluida per day dengan water cut 94 sampai 95% dan oil 10 sampai 12 barel oil per day. Next. Pada bulan April tahun 2013, produksi tercatat konstan dengan total fluida 212 barel fluida per day, water cut sebesar 96% dan oil 85 BOPD. Dilakukan monitoring dan survei BHP untuk mengetahui performa produksi sumur KMMX dari data monitoring BHP dan temperatur, data uji produksi, uji sonolog, serta data pendukung lainnya. Dilakukan analisa performa produksi. Nah, jadi ini udah stabil ya teman-teman pada 2013. Next. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Desano, ini adalah IPR curve untuk tahun 2013 atau pre, sebelum dilakukannya stimulasi pada sumur KMMX. Dari analisa kurva IPR, sumur ini memiliki performa terbaik dengan nilai IPR yaitu 261 PSI per feet, dengan nilai PF yaitu 207 PSI per feet, dengan nilai Productivity Index 3,9 barrel per day, dengan Kimex 745 barrel per day. Tercatat sampai pada April 2013, sumur KMMX berproduksi pada interval di kedalaman 201 meter pada bulan Oktober 2013. Pada sumur ini dilakukan pekerjaan over dengan menambah kedalaman serta membuka interval baru. Jadi pada tahun 2013 pada bulan Oktober dilakukan pengeboran lagi untuk menambah interval. Dalam operasi ini sumur kembali berproduksi dengan interval 208 hingga 228 meter dengan menggunakan jenis pompa SRT. Next. Nah, lalu ada IPR kurva pada tahun 2014. Nah, ini untuk IPR post atau setelah dilakukannya injeksi. Setelah dilakukannya program injeksi atau stimulasi, dilakukan pencatatan data monitoring bottom hole pressure dan temperatur data produksi dan dilakukan analisa. Dari hasil analisa, program ini dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dijabarkan secara singkat berdasarkan analisa IPR. Nah, dari yang sebelumnya tuh bisa teman-teman lihat kalau misalkan kurva IPR itu agak lebih melengkung tuh di atas di 800. Nah, performa terbaiknya itu di PR-nya itu yaitu 276 PSI per feet, nilai PF-nya yaitu 223 PSI, lalu nilai PI-nya 4,3 barrel per day dan Kinex-nya 889 barrel per day. Oke, next. Nah, jadi ini adalah perbandingan kurva IPR-nya teman-teman. Nah, ini perbandingan kurva IPR antara post dan pre. Jadi saat sebelum dilakukan stimulasi sumur dan setelah dilakukan stimulasi sumur. Nah, yang merah ini setelah dilakukan, yang biru sebelum dilakukan. Nah, teman-teman tuh bisa lihat perbandingannya kayak gimana tuh dari dua IPR yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bisa kita lihat tuh ya, merah setelah dilakukan stimulasi sumur tuh lebih jauh aja, lebih tinggi. Nah, oke, next. Nah, ini program walkover ini dinyatakan berhasil karena terbukti dari pencatatan data produksi, produktivitas sumur meningkat dengan nilai yang dapat dilihat pada diagram berikut. Nah, pada diagram tuh bisa teman-teman lihat tuh pada 2013 itu pada saat setelah dilakukannya injeksi itu data produksi fluidanya itu naik gitu, kayak ada lonjakan gitu kan.
Nah, itu dinyatakan berhasil karena itu dia mulai melonjak naik fluida yang diproduksi. Oke, next. Nah, chemical yang digunakan untuk stimulasi, seperti yang sudah disebutkan oleh saudara saya ya, itu ada dua chemical yang digunakan, yaitu toluen lalu ada musol. Nah, untuk toluen ini gunanya apa sih? Gunanya itu untuk melarutkan parafin atau asphaltin, menghilangkan organic damage, lalu fungsinya itu untuk membuka kembali jalur air. Nah, untuk musol itu sendiri mutual solvent atau pre atau post plus, jadi dia tuh gunanya tuh untuk membersihkan minyak dan OBM, lalu meningkatkan efektivitas acidizing. Jadi kalau udah pakai musol tuh efektivitas acidizing yang diinjekkan sebelum atau sesudah itu bakal lebih baik gitu. Penggunaan chemical ini mempengaruhi perubahan productivity index, PWF, Q dan kurva IPR sebelum dan sudah simulasi seperti yang kurva sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke, next. Jadi kesimpulannya teman-teman, performa sumur membaik setelah diintervensi atau dilakukan stimulasi sumur, ditunjukkan oleh kenaikan PI, productivity index, pergeseran IPR ke arah kapasitas alir yang lebih besar. Jadi setelah dilakukan stimulasi itu IPR yang lebih gede, kenaikan productivity index. Lalu workover dan stimulasi kimia cukup berhasil menghasilkan peningkatan productivity index, Qmax dan produksi meskipun tidak signifikan. Penyebab utama penurunan performa berasal dari near wellbore dan penyumbatan perforasi sesuai hasil BLTT dan sonolog dan data operasi juga. Jadi itu teman-teman, penyebab utamanya itu ada karena di damage-nya gitu. Jadi sekian aja sih saya penjelasannya tentang pembahasan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Saya sebagai moderator akan mengakhiri presentasi kami kali ini. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan dan selamat pagi.